Oh, Insyaallah. Aduh Kak Zahra kita belum pernah ketemu ya Kak ya, jujur Iya, ya. belum Udah pernah ketemu nggak sih? ketemu. Belum ya? First time berarti Iya, ya. Berarti aku tuh belum pernah roadshow Rosfi di daerah Kak Zahro. Purbalingga nggak sih Kak Zahro tuh? Purbalingga. Bener Iya, nggak? Purbalingga. Iya, belum Oh, pernah aku kalau gitu nanti roadshow Rosfi saya di bikin acara, Purbalingga. saya undang Kak Nurul Nisa ya untuk sharing dengan tim-tim di jaringan saya. Boleh, Masya Allah, seneng banget. Atau Gitu ya. jaringan Apa? Kak Nisa ini di Benar, sini benar, benar. tampilannya muter-muter loading gitu loh. Dari sini atau coba, tapi saya wifi udah oke. Oke. Jaringanku masih putus-putus nggak, Kak? Putus-putus. Mas Anton jaringannya lagi ya? Oke, udah oke? Oke. Sudah oke. Jadi buat teman-teman yang gabung di sini, kenapa sih kita itu ada program Kubis ya, Kupas Habis Bisnis ya. Yang ini kebetulan di Rosfi itu udah episode 4 ya guys. Sebelumnya di Amote nggak sih Kak? Iya, sebelumnya sama Amote. Sebelumnya di Amote ya, guys. Sekarang kita di Rosfi. Mohon maaf ya Kak ya, aku nih orangnya nggak bisa diem, harus bergerak tangannya. Begitu ya. Mantap, full energi. Astagfirullahaladzim gitu. Jadi memang buat teman-teman yang lagi nonton program Kubis ini, program Kubis ini, kebetulan kita akan membahas masa bisnis yang dikelola oleh Kak Zahro selama ini. Nanti ada poin-poin yang akan saya bacakan buat teman-teman semuanya. Nanti buat teman-teman boleh banget nyatet ya Mbak Zahro ya. Nyatet biar sharingnya tuh bisa masuk ke dalam hati teman-teman dan pikiran Anda. Jadi kosongkan gelas Anda. Betul ya bacanya ya gitu. Oke, teman-teman, pasti nanti akan aku sediakan 5 hadiah ya. Yang kalau akun medsosnya Rosfi, teman-teman semuanya nanti akan dipilih oleh tim kami, siapa pemenangnya gitu ya, nanti dipilih, nanti bakal akan dibacakan pemenangnya siapa, atau nanti pemenangnya akan aku pilih langsung ya sama Kak Zahro gitu ya. Baik, mungkin perkenalan dulu buat saya dapat juga nggak nih, atau untuk spesial untuk viewers yang siang hari ini nonton live kita aja. Soalnya saya mau juga boleh. Kenapa? Mau juga biar dapat seperti teman-teman yang ikutan sharing hari ini. Gampang. Bisa diatur ya kan? Narasumber dapat tuh Kak timku. Tim aku langsung gini, narasumber dapat Bu, dapat katanya gitu. Sampai akhir biar dapat hadiahnya nanti. Iya. Karena sharingnya bagus banget loh Mbak, pasti ini nanti yang dibahas Mbak Zahro, karena aku pas di Amote tuh menarik. Karena aku jadi pengen mengundang Mbak Zahro di Rosfi. Iya dong, menarik banget. Tapi sebenarnya mungkin teman-teman di sini belum pernah kenal aku ya. Aku tuh kebetulan adalah nomaden. Oke, kenalin ya, nama aku Nisa. Di sini saya perwakilan dari Rosfi. Terus ini ada Kak Zahro sebagai narasumber kita. Dan mungkin nanti 1 jam ke depan kita akan membahas masalah kupas habis bisnis yang sudah episode keempat dari Rosfi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita mulai aja Kak Zahro ya untuk materi siang hari ini. Anaknya suaranya bagus. Anaknya umur berapa sih Mbak? 5,5 tahun. Oh, luar biasa. Aduh, anakku umur setahun aja udah ngereok, gimana umur 5 tahun ya Mbak ya? Ya, itu mohon maaf kalau nanti agak ada suara ya Kak ya, karena memang di rumah. Nggak apa-apa Mbak, aku tuh malah seneng banget, karena aku tuh kalau ngedenger suara anak kecil tuh kayak, kangen anakku. Gitu. Oke deh Mbak Zahro, kita akan mulai sharingnya ya siang hari ini gitu kan. Daripada muter-muter kemana-mana sama aku kan nggak jelas gitu ya. Jadi kita akan sharing siang hari ini. Oke deh Mbak, sebelumnya nih aku mau tanya, Mbak Zahro ini kan udah bisnis lama di NASA ya? Iya. Betul ya? Bisnis lama ya? Sudah lama. Gitu. Kalau boleh tahu nih, saya pengen tahu cara memiliki kerja sampingan yang menjanjikan itu seperti apa sih Mbak Zahro gitu?
Oke, baik. Terima kasih Kak Nisa sudah menyempatkan apa namanya untuk mengundang saya hari ini untuk live sharing bersama teman-teman semuanya. Tentunya satu kebanggaan tersendiri ya bisa sharing dengan Kak Nisa yang selama ini belum pernah ketemu, baru first time ketemu lewat online. Mudah-mudahan nanti saya bisa ngadain untuk acara Purbalingga atau Purwokerto. Dan saya pengen nanti ngundang Kak Nisa dan tim untuk kita ngebahas lebih detail tentang produk Rosvi ini ya. Nanti kita jadwalkan ya Kak ya habis ini ya Kak ya. Oke, siap, siap Mbak Zahro. Lala, seneng banget aku ya Allah. Dari pertanyaan Kak Nisa tadi, bagaimana memilih bisnis yang menjanjikan tadi gitu ya Kak ya. Jadi memang sebelum saya akhirnya memutuskan untuk full time mom ya setiap harinya untuk di rumah aja ibu rumah tangga gitu ya, saya bekerja menjadi seorang bidan Kak Nisa dan sampai akhirnya saya pertama kali bertemu dengan bisnis NASA, saya melihat potensi produk-produk yang sangat bagus. Jadi sampai akhirnya memutuskan untuk berbisnis ya tentunya yang dilihat nomor satu adalah produknya sih Kak ya. Jadi pangsa pasarnya ini gimana kira-kira? Nah, sampai akhirnya satu adalah produk-produk yang memang dibutuhkan oleh para wanita. Pangsa pasarnya jadi ini saat itu ketika melihat peluang produk yang digunakan oleh produk wanita di otak saya kan, udah langsung setiap melihat perempuan ketika melihat duit produk yang digunakan oleh produk karena perempuan itu kan cenderung lebih konsumtif gitu ya. Dan biasanya suka ya dibandingkan dengan laki-laki ya kan, perempuan itu lebih senang beli dibandingkan dengan laki-laki. Terus juga padahal sekarang laki-laki pada belanja ya Mbak ya. Terus juga selain perempuannya konsumtif, biasanya perempuan itu suka ini nggak tahu apakah saya aja ataukah Kanisa dan juga padahal sekarang laki-laki pada belanja ya memiliki rasa terus juga merinan atau irian gitu ya. Jadi misalnya temennya pengen apa, temennya beli apa, tuh kita ada rasa kepengen atau kadang kita mendengar biasanya cerita dari teman tuh habis beli ini produknya bagus atau apa, kadang kita mendengar gitu ya. Padahal sekarang laki-laki pada saya melihat sebelum memutuskan untuk akhirnya memutuskan berbisnis yang jadi misalnya temennya pengen apa, temennya beli apa yang dipasarkan begitu sih. Atau kadang kita mendengar biasanya cerita dari teman tuh. Oke, baik. Berarti pertama adalah atau apa, kadang kita mendengar gitu ya. Padahal sekarang laki-laki pada saya melihat memiliki sebelum memutuskan untuk itu apa aja sih Kak kalau untuk dari Kak apa namanya dari Kak Zahro yang dipasarkan begitu sih. Atau kadang kita mendengar biasanya cerita dari teman tuh. Oke, baik. Berarti pertama adalah atau apa, kadang iya suara kan putus-putus halo Kak. Oh putus-putus ya wait aduh jaringan aku cocoknya atau kadang kita mendengar biasanya suara masih putus-putus nggak Mbak? Oke, baik. Berarti pertama adalah Mati ya? Suara kan Halo? putus-putus Oh enggak, oke. Nah, kalau misalnya tadi kita bilang bahwa bisnis NASA ada aset hasilnya dari Kak Zahro ya gitu. Nah, kalau misalnya bisnis yang diinginkan Kak Zahro, kenapa itu saya baru lulus kuliah, jadi belum masih fresh graduate gitu ya, belum punya banyak pengalaman sehingga ya
sampai lupa tadi sampai mana, stres aku langsung kan tiba-tiba mati gitu ya. Aku langsung nyoba lagi deh. Sebenarnya awal-awal nih bisnisnya Kak Zahro nih, kita masuk lagi ke materi ya Kak ya. Kak. Awal-awal bisnisnya Kak Zahro nih, itu ada ketakutan nggak tersendiri bagi Kak Zahro gitu? Tentunya untuk awal memulai sebuah bisnis, sementara saya belum ada pengalaman sebelumnya, pastinya ada rasa takut ya, rasa takut gimana kalau misalnya menemui yang namanya penolakan, gimana kalau misalnya produknya nggak laku gitu ya. Ya karena memang belum ada basic sebelumnya sehingga ya pasti di awal-awal itu ada rasa ketakutan. Cuman ternyata dalam menjalankan bisnis ini tidak setakut yang saya bayangkan. Karena ada mentor gitu, ada mentor yang mereka sudah jauh lebih berpengalaman dan siap memberikan ilmu-ilmunya ke kita yang baru-baru secara gratis gitu. Apalagi zaman sekarang itu ilmu bisa kita akses dari mana saja, kita ada di era digital sehingga lebih memudahkan kita untuk akhirnya menguasai teknik atau bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan bisnis NASA ini atau bisnis apapun itu ya agar segera tentunya menghasilkan seperti itu. Oh, tapi kalau misalnya nih Kak, tadi kan katanya Kak Zahro kan sempat ada keraguan ya buat jualan bisnis kita gitu. Nah, bagaimana sih cara kita nih meyakinkan calon konsumen dan kalau misalnya nggak ada yang beli produknya itu gimana sih Kak gitu? Kalau di awal dulu ketika saya merintis bisnis NASA kan memang tadi awal-awal ada rasa takut, kayak ada ketakutan kalau misalnya nggak ada yang beli. Tapi Kak sebenarnya ketika kita udah mulai jalan, ternyata sebenarnya ketakutan, keraguan, kekhawatiran itu cuma ada di kepala aja. Dan kalau kita udah jalan, udah menginformasikan ke orang-orang, ya lebih ke kayak ada produk kita menawarkan, ya pasti ada yang tertarik gitu. Kalaupun misalnya ketemu dengan yang namanya penolakan, oh ya udah berarti mungkin itu bukan target pasar kita. Lanjut lagi menginfokan ke yang lain yang memang butuh seperti itu sih Kak. Berarti sebenarnya namanya konsumen tuh nggak cuma dia-dia aja ya kayak aku lihat ya. Iya. Konsumen tuh banyak ya. Kayak bagi gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya aduh barangku nggak dibeli nih gitu. Tapi belum jualan aja udah pesimis ya Kak ya. Bahasanya gitu ya. Harus optimis berarti betul ya. Betul sekali. Karena dengan optimis ya otomatis kita juga ada tumbuh harapan dan kalau kita optimis, kalau saya sendiri sih ngerasain entah ada energi dari mana, kalau udah optimis ya terus akhirnya berani untuk menginfokan produk tersebut ke orang-orang. Apalagi Kak, termasuk salah satunya produk Rosvi nih, itu peluang sangat bagus sekali. Karena apa? Penduduk Indonesia aja, kalau mungkin teman-teman yang masih takut kayak nggak laku, mau jual ke siapa gitu ya, atau merasa nggak punya teman gitu. Kita ngomongin produk Rosvi yang mana bisa digunakan untuk perempuan dewasa. Di Indonesia, penduduk Indonesia aja udah berapa ratus juta jiwa ya, 260 juta jiwa katakan. Misalnya perempuan itu kan lebih banyak ya Kak jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya separuhnya perempuan deh. Nah, dari yang perempuan itu anggaplah yang usia produktif misalnya 20 tahun sampai 40 tahunan itu separohnya gitu. Jadi peluangnya itu sebenarnya sangat besar sekali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kerasa, aduh, aku nggak punya teman. Nah, kita sudah ada di era digital yang mana kita bisa memanfaatkan sosial media untuk menjangkau lebih banyak orang. Gitu. Jadi, udah mudah banget lah zaman sekarang ini. Iya, ini benar katanya Kak Dwiki Kukancel, hukum tarik-menarik. Betul sekali. Tadi disampaikan dari Kak Zahro ini adalah hukum tarik-menarik ya Kak ya, dan kita harus punya mindset untuk optimis, nggak boleh pesimis. Betul. Itu yang harus digarisbawahi oleh teman-teman. Nah kalau misalnya nih, Kak Zahro ini kan udah jualan lama ya, berjualan NASA bisnis satu lama gitu. Ada nggak sih mungkin ada teknik marketing atau rahasia marketing yang dilakukan Kak Zahro gitu loh untuk makin besar nih produknya gitu atau mungkin produk Rosvi ini di bagian apa dulu nih yang aku garis bawahi atau aku yang harus support yang ini gitu atau mungkin ada teknik sesuatu gitu Mbak biar sharing dikit lah gitu. Oke, saya sharing yang saya lakukan aja ya, yang saya ngerti aja teknik bagaimana saya bisa menjual yang mungkin kalau di sini ada teman-teman yang satu kontak biasanya jarang melihat saya jualan tapi terjual. Oh oke.
Oh iya, iya Terjual betul betul. tanpa menjual Jadi, gitu ya. Nah, itu kalau saya yang pertama, untuk lebih bisa meyakinkan banyak orang, yang pertama saya akan pakai sendiri dulu produknya, Kak. Karena ketika saya udah pakai produknya, otomatis saya sudah merasakan manfaatnya seperti apa. Ketika menceritakan ke orang, saya jadi lebih yakin, lebih percaya diri. Karena akan lucu sekali kalau misalnya saya menceritakan tentang produk nih ke teman saya. Terus tiba-tiba dia tanya, emang kamu udah pakai? Belum gitu misalnya. Kan orang bisa jadi trust-nya berkurang. Yang tadinya udah yakin mau beli, tapi karena saya aja nggak pakai, bisa jadi, wah jangan-jangan produknya jelek nih. Orang yang jual aja nggak pakai gitu. Jadi saya dimulai dari menggunakan sendiri produknya. Setelah menggunakan sendiri produknya, yang kedua, saya tinggal cerita baik lewat mulut saya langsung ataupun lewat mulut sosial media. Tapi biasanya kalau saya bercerita yang tidak terkesan kalau saya ini menjual. Saya bercerita soft selling gitu ya Kak istilahnya ya. Jadi dikemas dalam bentuk cerita karena orang-orang itu lebih senang membaca cerita, curhatan, atau misalnya beli Rosvi, manfaat Rosvi ini, beli sekarang juga gitu. Itu pengalaman saya sendiri ya, mungkin tiap leader beda-beda. Cuman kalau pengalaman saya sendiri, orang-orang tuh kurang suka kalau seperti itu gitu. Jadi orang-orang tuh lebih senang ya kayak baca cerita, tapi ujung-ujungnya nanti terselip kalau sebenarnya ya saya lagi promosi juga gitu. Bahkan secara langsung saya bisa menjual juga. Jadi saya memiliki pelanggan tetap ya, orang-orang yang ya tadi setiap perempuan yang saya temui itu adalah duit bagi saya gitu. Jadi setiap saya ketemu orang, saya selalu menceritakan tentang pengalaman saya menggunakan Rosvi, atau Kak, saya bisa bikin-bikin kepo sama orang dengan cara misalnya kayak cari-cari perhatian. Misalnya nih, saya melakukan olahraga gitu ya Kak ya, olahraga, saya bawa air mineral. Air mineral tuh kan warnanya bening. Saya masukin tuh Rosvi. Sehingga mengundang pertanyaan, itu apa? Jadi saya nggak menawarkan secara langsung, tapi karena orang kepo, orang tanya, saya cuma menjawab, saya nggak jualan. Orang kamu kan tanya, saya cuma menjawab, salah siapa tanya, gitu kan, masuk deh dia. Gitu. Nah, jadi kalau orang udah tanya, itu udah ya 90% closing sih. Berarti orang tuh udah kepengin gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menggiring, menceritakan dengan misalnya penuh percaya diri, antusias, semangat gitu, sehingga akhirnya orang itu bisa tertarik untuk beli dengan kita gitu. Selain itu saya selalu bawa stok di tas, jadi walau macam gitu. Jadi saran saya bawa produk. Nah kalau mau penjualannya lebih banyak, ya jangan jualan sendiri. Tapi karena teman-teman sudah tahu bahwa NASA adalah bisnis network marketing, untuk memperbesar omset, memperluas jangkauan jaringan pemasaran, ya maka kita bentuklah tim. Agar tim itu melakukan cara yang sama seperti kita juga. Kita sendiri pakai, kita punya pelanggan, diduplikasi oleh tim kita pakai dan punya pelanggan, omset udah pasti tuh Kak. Top banget, apalagi produk-produk yang memang dibutuhkan, habis pakai, yang dipakai oleh perempuan, seminggu habis, orang udah ngerasain tuh pasti repeat order Kak. Jadi kalau saya buat orang tuh merasa butuh dengan produk itu, gitu Kak. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya tangkap adalah untuk memaksimalkan omsetnya dari Kak Zahro itu dengan cara kita buat tim ya Kak Zahro ya? Iya, selain sendiri. Jadi buat tim. Iya, buat tim gitu. Iya, kalau misalnya nih kalau boleh tahu nih, selain untuk memaksimalkan omset dari Kak Zahro sendiri nih, selain tim sama apa namanya membeli untuk diri kita sendiri, menggunakan untuk kita sendiri gitu, itu apa yang dilakukan oleh Kak Zahro selain dua itu? Apakah ada yang dilakukan selain dua hal tadi, atau memang cuma dilakukan dua hal itu aja Kak? Ada Kak. Jadi itu kan tadi kayak saya jualan personal gitu ya, misalnya ke orang satu persatu. Bisa juga saya pernah juga melakukan, saya bagikan juga ilmunya ke tim saya, bagaimana kita bisa menginformasikan produk secara massal gitu. Jadi misalnya kayak yang tadi, pokoknya di mana saya lihat perempuan, mata saya tuh langsung hijau kan Kak, wah ini duit nih gitu. Nah jadi saya bisa memanfaatkan kayak misalnya nih, ada pertemuan-pertemuan seperti arisan, komunitas ibu-ibu lah, arisan, PKK, pengajian, atau apapun itu.
biasanya saya akan minta izin ke ketua panitia atau ketua acara gitu ya untuk saya memberikan sosialisasi tentang ya masalah-masalah yang berhubungan dengan ya NASA kan Rosvi NASA ini kan menawarkan produk yang tujuannya adalah untuk kesehatan organ kewanitaan. Maka saya minta izin untuk sosialisasi terhadap masalah-masalah yang terjadi atau penyakit-penyakit kewanitaan. Misalnya seperti itu, Kak. Jadi memberikan manfaat dulu ke orang dengan memberi edukasi, ya. Setelah itu ujung-ujungnya saya jualan Rosvi. Di akhir ujung-ujungnya saya jualan Rosvi. Itu Kak pengalaman saya. Satu beli semuanya ikut beli. Beli. Oh, oke. Luar biasa loh teman-teman. Ini adalah suatu sharing yang bisa diduplikasi oleh teman-teman ya. Tolong yang lagi nonton dicatat apa yang diomongin Kak Zahro ya. Dicatat terus diduplikasikan. Betul ya Kak Zahro ya? Iya dong. Jadi itu penting loh teman-teman. Tadi ada 3 hal loh. Ini bagus banget loh 3 hal ini saya bilang. Terus nih Kak Zahro nih. Ini kan Kak Zahro kan tertarik sama bisnis NASA dan juga
di Rosvi aja nih Kak. Jadi untuk pengalaman teman-teman semuanya, First time karena ya. saya sempat mengalami yang namanya hydrosalping atau pembengkakan pada tuba falopi atau yang namanya saluran sel telur. Sehingga ya waktu itu akhirnya saya mengikuti program bayi tabung gitu. Karena ya itu salurannya bengkak sehingga nggak bisa untuk kayak misalnya hamil alami. Sehingga jalannya adalah bayi tabung. Nah, Masya Allah, amazing banget Kak Nisa. Ini saya juga mau terima kasih. Teman-teman harus mengobati yang nantinya malah bisa mengeluarkan uang lebih banyak gitu. Jadi ini best banget. Wajib nih semua yang nonton hari ini, habis ini langsung pada order Rosvi ya untuk menjaga kesehatan organ kewanitaan. Langsung order aja di stokisnya masing-masing. Gitu sih Kak Nisa, itu aja yang Luar biasa. Rosvi. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh. Sudah nggak ada dari saya happy banget karena ya akhirnya ya insya Allah membuat program berikutnya lebih lancar, lebih mudah lah insya Allah. Masya Allah, aku senang loh Mbak. Jujur, Mbak Zara, aku senang banget loh dengarnya karena aku juga tipe orang yang tidak gampang untuk hamil. Jadi kayak yang aku juga ada kasus-kasus juga gitu kan. Dan ketika aku dengar ada hidrosalping itu aku pengen, oh my God, aku sampai kayak gitu juga. Oh my God, aku tahu merasakannya bagaimana Kak Zaro. Masya Allah, benar. Jadi kayak ya itu dari udah membuktikan sendiri, pengennya sharing ke semakin banyak perempuan biar nggak ada yang kayak saya, nggak ada yang masalah-masalah yang lain gitu ya teman-teman. Yang nonton wajib banget untuk rutin minum Rosvi, nggak usah nunggu kenapa-kenapa dulu. Betul. Itu paling penting ya. Nggak cuma testimoni dari Kak Zahro, tapi saya juga punya testimoni dan itu pasti teman-teman udah tahu banget bagaimana dulu aku mendapatkan anakku yang kedua, anakku itu luar biasa perjuangannya gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan pernah menyepelekan Rosvi bahasanya ya Dok ya. Bahasanya ya Mbak Zahro ya Dok gitu. Jadi jangan menyepelekan Rosvi, jangan juga menyepelekan yang namanya kesehatan kewanitaan. Betul karena sekali, itu penting banget. Kesehatan kewanitaan itu adalah seperti aset buat teman-teman semuanya. Ya, jangka panjang bahkan. Jangka panjang loh teman-teman, jadi jangan pernah sampai terkena sesuatu apapun gitu ya. Kita berdoa mudah-mudahan selalu sehat dan bisa menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah. Gitu ya Mbak Zahro ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Zahro, biarpun tadi ada drama 2 kali tutup ya. 2 kali tutup live gitu ya, gabung lagi gitu. Terima kasih banyak Mbak Zahro, salam kenal juga aku. Ini adalah pertama kali aku kenal Mbak Zahro ya, dan aku juga berharap mudah-mudahan silaturahmi kita tetap jalan terus ya Mbak Zahro ya. Nanti kalau aku diundang-undang ke Purbalingga, insya Allah aku akan datang bersama tim. Iya, terima kasih Kak Nisa untuk makasih banyak. Iya, nanti teman-teman ide-ide tadi yang disampaikan Mbak Zahro juga kita datang ke stokis akan kita coba ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Mbak Zahro, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Sukses selalu. Ya, sampai ketemu lagi di live berikutnya. Jangan lupa ya ikuti sosmednya terus ya. Amin robbal alamin. Dan jangan lupa ikutin sosmednya Rosvi ya, karena banyak banget informasi penting yang ada di sosmednya Rosvi. Thank you, makasih Mbak Zahro, makasih teman-teman yang nonton. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.